Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Ahmad Rosadi Sakir, SIP MAP, dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pengajaran sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Metode Penelitian Administrasi yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep dasar serta metode penelitian administrasi dan kebijakan dengan berbagai metode terbaru, termasuk kuantitatif, kualitatif, dan berbasis big data. Selama perkuliahan, mahasiswa mempelajari yang pertama, teknik perumusan masalah atau problem statement. Yang kedua, perumusan pernyataan penelitian berbasis empirikal dan conceptual gaps. Yang ketiga, penyusunan kerangka pemikiran berdasarkan literatur. Yang keempat, penguasaan teknik pengumpulan data dan analisis data sesuai dengan jenis penelitian. Dan yang terakhir, penyusunan dan presentasi proposal penelitian yang memenuhi standar etika penelitian. Tujuan utama mata kuliah ini adalah agar mahasiswa menguasai konsep dasar dan metode penelitian administrasi publik dan kebijakan sesuai capaian pembelajaran program studi. Untuk pertemuan yang saya sajikan dalam video ini yaitu pertemuan ke-7, yaitu mengenai metode penelitian kuantitatif. Capaian pembelajaran khusus atau CPMK adalah mahasiswa mampu merumuskan teknik pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kuantitatif atau berbasis big data. Sub CPMK yang terkait antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menentukan dan membuat definisi operasional variabel dalam penelitian kuantitatif. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menentukan teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Dalam kegiatan perkuliahan, saya menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan interaktif antara lain. Yang pertama, ceramah interaktif. Yang kedua, simulasi pengolahan data. Dan yang ketiga, studi kasus terkait administrasi publik dan kebijakan. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan metode penelitian dalam praktik nyata. Sebagai dosen, saya menekankan yang pertama, keterlibatan aktif mahasiswa selama proses belajar. Yang kedua, kritis dan analitis dalam merumuskan masalah penelitian. Dan yang ketiga, konsistensi etika penelitian, termasuk validitas, reliabilitas, dan akurasi data. Kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menentukan variabel penelitian dengan tepat, termasuk variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Yang kedua, memilih teknik pengumpulan data yang sesuai, misalnya survei, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data menggunakan SPSS untuk statistik deskriptif dan inferensial, atau Smart PLS untuk analisa SEM dan hubungan kompleks antar variabel. Yang keempat, memahami pentingnya analisis kuantitatif dalam penelitian administrasi publik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Baik teman-teman sekalian, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Baik teman-teman sekalian, untuk hari ini kita akan memasuki perkuliahan kita ya di mata kuliah metode penelitian administrasi di pertemuan ke-7 ya. Saya harap teman-teman sekalian bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik dan capaian-capaian yang ada dalam mata kuliah ini, khususnya di pertemuan ke-7 ini, teman-teman bisa pahami dengan baik sehingga nantinya bisa diterapkan ke dalam proses teman-teman nanti untuk menyusun karya tulis ilmiah ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk hari ini ya di mata kuliah metode penelitian administrasi pertemuan ke-7 itu kita akan membahas masalah metode penelitian kuantitatif ya. Jadi saya rasa teman-teman semua sudah pahami dan pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas
salah satu paradigma atau metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Dan itu saya rasa teman-teman sudah pahami ya. Dan hari ini kita akan memasuki mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, kita mulai. Tujuannya yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menentukan teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Dan yang kedua adalah ketepatan dalam memilih teknik analisis menjadi fokus utama di pertemuan kita di hari ini. Apa yang akan dicapai? Yang pertama yaitu teman-teman semua mampu memilih teknik analisis data yang tepat sesuai tujuan penelitian teman-teman, ya. Dan yang kedua adalah mengaplikasikan analisis kuantitatif dalam konteks penelitian administrasi publik dan kebijakan, ya. Jadi teman-teman yang memang ke depan ini berkeinginan atau memang dalam lokasinya teman-teman atau di daerahnya teman-teman menemukan sebuah masalah yang memang harus dianalisis secara kuantitatif. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas itu ya. Jadi nanti ke depan teman-teman, ini kan sudah semester 6 ya. Jadi semester 7 teman-teman sudah bisa menyusun proposal. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa istilahnya observasi awal ya. Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan lalu bahwa observasi awal itu penting untuk kita menentukan kira-kira topik apa yang akan kita teliti, ya. Kemudian masalah-masalahnya apa, ya. Kemudian baru dari situ kita bisa menentukan teknik penelitian apa yang akan kita pilih. Apakah itu kualitatif atau kuantitatif ataupun bisa digunakan teknik atau metode penelitian campuran atau mix method, ya. Terus seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan ya. Tujuan di pertemuan hari ini ada 2 dan kemudian saya akan capai juga ada 2. Nah, kita mulai dari definisi. Ya, saya sampaikan bahwa teman-teman sekalian untuk mata kuliah metode penelitian ini teman-teman perlu membaca bukunya Prof. Sugiono ya. Prof. Sugiono dan juga teman-teman cari bukunya Creswell ya. Di situ sangat jelas, sangat detail dijelaskan persoalan metode penelitian ya, baik itu kualitatif, kuantitatif maupun mix method. Nah, kita lihat definisi menurut Sugiono, penelitian kuantitatif berlandaskan filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan data berbentuk angka yang dianalisis secara statistik. Penelitian ini bersifat konkret, terukur, objektif, rasional, dan sistematis dengan tujuan utama yaitu menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, teman-teman sudah paham kan hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara, ya. Jadi seperti itu. Jadi penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesisnya, ya. Nah, menurut Creswell menekankan pendekatan objektif dalam penelitian kuantitatif, yaitu untuk menguji teori dengan memastikan hubungan antar variabel. Analisis data difokuskan pada angka atau numerik ya. Jadi salah satu ciri yang paling mendasar dalam kuantitatif adalah ada angka-angka, numerik ya. Dibanding dengan naratif. Naratif biasanya lebih ke kualitatif ya. Dan prosedur statistik digunakan untuk menentukan apakah teori dapat digeneralisasikan secara prediktif ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri penelitian kuantitatif. Dalam proses pembimbingan dengan mahasiswa, saya selalu tekankan bahwa prinsip dari kuantitatif adalah bersinggungan persoalan angka-angka, uji-uji, dan rumus-rumus. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu, kita harus pastikan bahwa angka-angkanya kita benar, rumus-rumusnya kita benar, dan uji-ujinya kita benar. Karena itu akan langsung berimplikasi kepada kita punya hasil penelitian. Ya, kita harus pastikan agar penelitian kita bisa bagus ya. Kita harus pastikan angka-angkanya benar, rumus-rumusnya benar, dan uji-ujinya juga benar. Nah, memiliki 2 atau lebih variabel yang dapat diukur untuk melihat pengaruh antar variabel. Nah, biasanya di judul penelitian kita diadministrasikan kalau kita ada 2 variabel kan itu bisa dihitung variabelnya ya. Misalnya, saya mau tanya, kalau misalnya ada judul seperti ini, pengaruh pengawasan terhadap disiplin pegawai di kantor camat Bangkuala misalnya. Nah, teman-teman kira-kira di situ ada berapa variabel? Ada 2 ya. Benar. Yang variabel pertama itu adalah pengawasan, ya. Dan variabel yang kedua adalah disiplin.
Ya, jadi kita mau lihat bagaimana pengaruh pengawasan ini terhadap disiplin pegawai. Nah, itu ada 2 variabel, ya, dan itu bisa diukur pengaruhnya. Nah, kalau misalnya ada judul seperti ini, pengaruh pengawasan dan disiplin pegawai terhadap kinerja, itu ada berapa variabel? 3 ya, pengawasan, disiplin, dan kinerja pegawai. Ya, nah, nanti untuk penentuan variabel akan saya sampaikan lebih lanjut. Yang kedua, fokus pada pengaruh antar variabel untuk menilai hubungan atau dampak variabel satu terhadap lainnya. Yang pertama kalau berbicara masalah pengaruh, dan yang kedua adalah korelasi atau hubungan. Ya. Yang ketiga, menggunakan sampel yang representatif. Nah, untuk sampel populasi dasar nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang keempat, bersifat objektif, berbasis data dan fakta tanpa opini pribadi peneliti. Ya, jadi kalau kita kuantitatif itu kita nggak bisa opini sendiri. Artinya data yang kita dapatkan dari hasil kita penelitian atau kuesioner itu yang kita masukkan, yang itu yang kita olah. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah relatif singkat dan efisien. Ya, jadi dibandingkan dengan kualitatif yang sifatnya itu deskriptif atau menggambarkan fenomena secara utuh dan menyeluruh. Kalau dia kuantitatif, ketika jawaban dan hipotesis itu sudah terjawab, maka penelitian kita sudah selesai. Ya, nah seperti itu. Selanjutnya, nah ini variabel penelitian kuantitatif. Saya ingin tanya teman-teman, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas masalah variabel juga ya di penelitian kualitatif. Nah, pertanyaan saya, kira-kira variabel itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Silakan berdiri ya. Jadi terima kasih atas pertanyaan Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terima kasih, yaitu apa itu variabel? Variabel merupakan karakteristik, sifat atau fenomena yang dapat diukur atau diamati, berbeda nilainya antar objek, dan biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh dalam suatu penelitian, Pak. Kemudian Oke, ya, bagus. Ada yang lain nggak? Ya, silakan. Kak, jadi menurut saya variabel itu adalah faktor utama yang menjadi fokus penelitian dan memiliki variasi yang dapat diukur. Dan juga digunakan untuk mengetahui pengaruh, hubungan, dan juga perbedaan terhadap fenomena yang terjadi. Oke. Oke, jadi 2 hal yang disampaikan sama temannya ya. Kalau Nadine tadi lebih sudah menjurus kepada kuantitatif, ya. Saya rasa dia sudah observasi sebelum kita kuliah ini, mungkin dia sudah pelajari dulu ya. Jadi memang seperti itu, bahwa variabel adalah sesuatu hal yang akan diukur dalam sebuah penelitian. Itu intinya tuh. Nah, variabel sendiri itu terdiri dari beberapa macam ya. Ada 4. Yang pertama itu adalah variabel independen. Dalam penelitian kuantitatif, variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau biasa kita sebut dengan variabel bebas. Ya. Jadi variabel independen bebas. Nah, yang kedua adalah variabel dependen. Ya, dan juga kita sebut dengan variabel terikat. Terikat ya. Nah, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, di setiap variabel itu tentunya ada indikator-indikator tertentu ya yang bisa kita ukur. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada variabel kontrol atau biasa disebut dengan variabel mediasi atau variabel perantara. Nah, saya ada judul seperti ini. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan. Nah, semua sudah ini termasuk ke dalam judul tersebut. Nah, yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional itu adalah variabel independen. Ya, kemudian kepuasan masyarakat adalah variabel dependen, dan kualitas pelayanan melalui kualitas pelayanan, artinya kualitas pelayanan ini menjadi perantara atau memediasi kedua
variabel independen dan dependen. Itulah yang disebut dengan variabel kontrol atau variabel mediasi. Ya, bisa dipahami ya? Pertanyaannya kemudian indikator variabelnya yang mana? Nah, tentunya teman-teman kalau belajar di mata kuliah lain terkait masalah birokrasi pelayanan publik misalnya, kualitas pelayanan kan diukur dengan indikator-indikator tertentu ya. Nah, teman-teman sudah pahami bahwa misalnya menurut Berry atau Parasuraman ada 5 indikator untuk mengukur kualitas pelayanan, misalnya sarana prasarananya, kemudian responsiveness-nya, kemudian kehandalannya, ya, kemudian empatinya, dan yang terakhir adalah kepastian atau jaminannya. Ya, itu merupakan indikator dalam variabel. Nah, nanti dari indikator itu muncullah sebuah pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Nah, nantinya itu teman-teman kalau berproses nanti bimbingan dengan masing-masing pembimbing ya. Ya, jadi sudah jelas ya variabel dalam penelitian kuantitatif sudah jelas ya. Ada 3 hal ya, independen, dependen, dan variabel mediasi atau variabel kontrol. Nah, kita lanjut ke populasi dan sampel. Nah, tentunya kalau di penelitian kualitatif saya jelaskan bahwa ada yang namanya informan penelitian ya. Itu kita pilih ya untuk supaya kita bisa mendapatkan yang namanya data primer. Informan itu adalah orang ya, orang yang tempat kita mengambil data, itu namanya informan dalam kualitatif. Nah, di kuantitatif ada yang namanya populasi dan sampel ya. Populasi itu adalah seluruh objek atau anggota yang menjadi fokus penelitian. Nah, misalnya saya kasih contoh. Kalau kita ingin meneliti misalnya di fisik ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Patimura, dan ingin meneliti di fisik ini, tentunya populasinya adalah seluruh sivitas akademika yang ada di fisik ya, mahasiswanya, dosennya, tendiknya, dan semua yang ada di dalam fisik. Itu yang namanya populasi ya, keseluruhan. Kalau misalnya kita ingin meneliti di Kecamatan Teluk Ambon misalnya ya, ya tentunya semua masyarakat yang ada di Teluk Ambon itu adalah merupakan sebuah populasi. Nah, tetapi dalam penelitian kalau memang populasinya terlalu banyak ya kan nggak mungkin kita atau agak susah bagi kita untuk mendapatkan data ya. Nah, perlu yang namanya sampel. Nah, sebagai analogi misalnya kita kalau misalnya mau berobat ya atau cek darah ya atau cek kesehatan, tentunya kita datang ke dokter ya. Kita untuk dicek itu kan nggak semua darah kita harus dicek ya, nggak mungkin darah kita mau dicek, tapi ada yang namanya kita ambil sampel ya. Sampel itu yang mewakili seluruh darah yang ada dalam tubuh kita ya, apakah ambil hanya misalnya beberapa mili misalnya, tetapi ketika beberapa mili itu bisa mengukur kita punya kesehatan, nah itu sudah bisa dikatakan sebagai sampel yang baik. Nah, tentunya dokter juga enggak serta-merta ambil sampel secara random, karena enggak ya, tentunya ada teknik-teknik tersendiri. Nah, dalam penelitian juga seperti itu. Kita untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian itu enggak bisa sembarangan ya, ada tekniknya ya. Ada yang namanya teknik sampling probabilitas dan teknik sampling non probabilitas ya. Nah, contohnya teknik probabilitas yaitu random ya, stratified, cluster ya. Artinya setiap anggota populasi memiliki peluang untuk diketahui. Sedangkan sampling non probabilitas ya, contohnya ada yang namanya purposive ya, atau secara sengaja, kuota, atau dan yang terakhir adalah snowball atau bola salju. Tahu ya? Coba lihat bola salju itu kalau awalnya kan kecil, tapi kalau dia menggelinding lalu jadi besar. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin saya pertama ke Nia dulu ya. Nia sarankan nanti ke Clara misalnya ya. Nanti Clara langsung ke Cika misalnya sampai jumlahnya besar. Ya dari kecil, Nia ini kecil nih. Ya, Nia ini kecil langsung ke menjadi besar karena Nia menyarankan kepada Clara, Clara sarankan kepada yang lainnya sehingga bisa menjadi sebuah sampel yang besar. Nah, tujuan pemilihan sampel itu apa ya? Supaya hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi. Oke ya.
Selanjutnya ada instrumennya. Instrumen itu adalah alat atau sarana untuk mengukur variabel secara kuantitatif. Instrumen itu adalah alat ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu instrumen yang kita gunakan itu bisa berupa kuesioner ya. Ada tes, ada observasi terstruktur atau perangkat pengukuran lainnya ya. Kalau kita pakai kuesioner biasanya kita menggunakan yang namanya skala pengukurannya, yang namanya skala Likert ya. Biasanya kalau kita di administrasi publik itu di prodi kita memang sering menggunakan yang namanya kuesioner dengan menggunakan skala Likert ya. Nah, bagaimana untuk mengukur apakah kuesioner kita baik atau enggak? Ada dua cara ya. Yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah kita harus memastikan kita punya kuesioner itu reliable ya. Valid itu ada sah dan reliable itu bisa diandalkan. Nah, nanti setelah teman-teman menyusun kuesioner, perlu diuji dulu apakah kita punya kuesioner itu sah atau dapat diandalkan ya, valid atau reliable. Tentunya nanti ada cara-cara olah datanya seperti apa nanti di SPSS juga teman-teman bisa pelajari, kan di mata kelas statistik juga sudah pelajari kan ya. Nah, tujuan instrumen itu adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, objektif, dan dapat dianalisis secara statistik. Itu tujuannya ya. Nah, kita lanjut ke teknik pengumpulan data kuantitatif ya. Yang pertama ada yang namanya survei atau angket. Yang kedua ada eksperimen. Yang ketiga dokumentasi. Dan yang keempat adalah observasi terstruktur. Nah, pertanyaan kemudian kenapa dokumentasi atau arsip itu bisa digunakan? Ya, kita bisa saja misalnya dalam sebuah institusi atau tempat kita melakukan penelitian, kita lihat dulu apakah ada data BPS-nya atau enggak. Kalau ada ya kita bisa ukur secara statistik ya, jadi seperti itu. Kalau survei kan jelas ya, kita mengumpulkan data dari responden menggunakan kuesioner ya. Ini yang saya bilang tadi skala Likert, rating atau checklist ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya analisis data kuantitatif. Nah, kita sudah masuk di analisis data nih. Yang pertama ada yang namanya statistik deskriptif ya, yaitu menyajikan data secara ringkas, misalnya mean, median, modus, standar deviasi, grafik, dan tabel. Nah, nanti untuk prakteknya kita akan lebih jelaskan di praktik penggunaan SPSS ya. Di situ untuk uji deskripsi itu ada ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi deskripsi itu kita bisa menggambarkan data penelitiannya kita ya, kira-kira yang jawab setuju berapa banyak ya, yang kurang setuju berapa banyak, rata-ratanya seperti apa ya, kemudian variasi jawabannya seperti apa, itu akan dibuat dengan standar deviasi ya. Selanjutnya statistik inferensial ya, ini yang paling sering kita gunakan nih. Kalau memang datanya normal ya, untuk mengerti data normal atau tidak, nanti pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Tapi untuk statistik inferensial ini untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Seperti contohnya adalah t-test ya, atau uji T. Uji T itu fungsinya untuk menguji pengaruh secara parsial ya, antara satu variabel dengan variabel yang satu dengan variabel yang lain ya, itu secara parsial. Kemudian ada ANOVA ini atau biasa kita sebut dengan uji F ya, untuk mengetahui pengaruh secara simultan ya, secara bersama-sama atau secara serentak. Dan yang ketiga adalah regresi ya. Jadi bisa dibedakan, regresi itu ada dua, ada regresi sederhana dan regresi apa? Berganda ya, betul, regresi berganda. Nah, kapan sederhana digunakan dan kapan berganda itu digunakan tergantung kita punya variabel penelitian ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis korelasi. Nah, korelasi ini digunakan ketika judul penelitian kita adalah untuk mengukur hubungan ya, variabel yang satu dengan variabel yang lain. Misalnya ada contoh penelitian seperti ini. Hubungan gaya kepemimpinan dengan indeks kepuasan masyarakat. Nah, itu kan hubungan itu. Jadi kita mau mengukur bagaimana variabel gaya kepemimpinan ini apakah berhubungan atau tidak dengan kepuasan masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis regresi. Tadi saya jelaskan untuk memprediksi ya. Ada sederhana dan ada yang berganda. Dan yang ketiga, nah ini yang penting, ada yang namanya SEM, Structural Equation Modeling. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengukur variabel mediasi. Yang saya bilang tadi, ada variabel yang namanya variabel mediasi. Nah, kita butuh yang namanya SEM. Nah, aplikasi yang digunakan juga tentu berbeda.
dengan yang lain. Ya nanti saya perkenalkan juga aplikasi yang kita gunakan. Di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Ya silakan. Baik Pak, terima kasih atas presentasinya. Jadi pertanyaan saya sesuai dengan slide Bapak yaitu analisis data kuantitatif. Nah, kapan sebaiknya analisis data kuantitatif ini digunakan, misalnya deskriptif, inferensial, korelasi, regresi, atau SEM agar sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian? Oke, ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Nia. Kapan dari teknik ini digunakan ya sesuai dengan kepentingan penelitian dia? Jawabannya ialah ketika penelitian kita memintanya apa. Kalau kita misalnya penelitian kita mau mengukur pengaruh, ya kita gunakan yang namanya statistik inferensial ya untuk mengukur pengaruh ya. Atau bisa juga kalau misalnya penelitian kita mau lihatnya hubungan, ya kita pakai yang namanya analisis korelasi ya. Tetapi ketika penelitian kita hanya ingin mendeskripsikan sebuah data penelitian, ya kita bisa gunakan yang namanya statistik deskripsi. Artinya tanpa mau melihat pengaruh, tanpa mau melihat hubungan, hanya ingin mendeskripsikan data saja. Nah kira-kira misalnya dalam satu lokasi penelitian seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat misalnya, ya kita bisa pakai statistik deskriptif. Artinya apa? Ketika misalnya semakin banyak masyarakat yang menjawab puas, maka datanya kita atau penelitian kita sudah bisa terjawab bahwa masyarakat dalam memperoleh pelayanan di institusi tertentu itu merasa puas. Nah, untuk SEM, kembali lagi saya katakan bahwa SEM itu digunakan untuk mengukur variabel yang kompleks. Jadi ada variabel mediasi. Nah, di situ nanti SEM bisa digunakan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau lihat hubungan ya kita pakai analisis apa? Kalau hubungan korelasi ya. Kalau kita mau melihat pengaruh kita pakai yang namanya regresi ya. Tapi kalau misalnya ada variabel mediasi kita pakai yang namanya SEM ya. Seperti itu ya Nia ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam penelitian ada yang namanya statistik parametrik dan non parametrik. Mungkin ini di pertemuan berikutnya saya jelaskan lebih lanjut. Tapi saya perkenalkan bahwa statistik parametrik itu ketika misalnya datanya nanti di dalam penelitian ada yang namanya uji asumsi klasik ya. Ketika misalnya dalam penelitian kita asumsi klasik kita terpenuhi, kita bisa menggunakan statistik parametrik, misalnya uji T, uji F, dan regresi linear. Nah, ketika tidak memenuhi penelitian kita tidak memerlukan asumsi klasik, kita gunakan namanya statistik non parametrik. Misalnya ada yang namanya chi-square, Mann-Whitney, dan Kruskal-Wallis ya. Untuk parametrik ini cocok untuk data ordinal atau nominal ya. Artinya sampelnya kecil ya. Misalnya ada tingkat kalian yang dia punya sampel hanya 21 orang misalnya ya, itu kan kecil ya. Nah, itu ya sebaiknya pakai statistik non parametrik. Jadi seperti itu. Nah, ini aplikasi olah data nih. Teman-teman sudah tahu SPSS kan ya? Kenal? Oke. Kalau Smart PLS tahu? Kenal? Ya kalau nggak kenal perlu kenal ya. Kenalan nanti dengan Smart PLS. Mungkin beberapa pertemuan berikutnya atau mungkin di mata kuliah statistik juga dosennya sudah memperkenalkan ya. Bahwa ada yang sebenarnya ada banyak ya, tapi yang umum kita gunakan di administrasi publik itu ya ini ada SPSS dan Smart PLS. Oke. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan kita di hari ini ada oleh-oleh nih, ada tugas. Teman-teman silahkan scan barcode di atas, nanti tugasnya akan muncul ya. Silahkan mungkin satu orang atau mungkin semua bisa langsung scan supaya bisa langsung lihat tugasnya seperti apa ya. Sudah ya? Oke. Saya rasa untuk pertemuan kita di hari ini cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman atas atensinya dan ingat tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita masuk, kita tentunya akan ada evaluasi dari tugas ini ya. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas atensinya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf.
Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dan gambaran pengajaran saya dalam mata kuliah metode penelitian administrasi, khususnya pada pertemuan ke-7 tentang penelitian kuantitatif. Saya berharap video ini dapat menjadi bagian yang kuat dalam portofolio untuk unjuk kerja dosen, serta menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Melalui mata kuliah ini, saya berusaha tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membimbing mahasiswa agar menguasai metode penelitian secara aplikatif, mampu merumuskan masalah penelitian, menentukan variabel, memilih teknik pengumpulan data, dan menganalisis data kuantitatif maupun big data. Semua ini saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa siap menghadapi tantangan administrasi publik dan kebijakan berbasis data. Saya percaya bahwa para dosen bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator bagi mahasiswa agar mereka dapat berpikir kritis, analitis, dan bertanggung jawab dalam penelitian maupun praktek profesional di lapangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor dan rekan-rekan semua. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan pengajaran saya dan bermanfaat dalam proses evaluasi sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.